sebetulnya tidak juga salah Pemda lah. Ya. Ketika muncul angka-angka tadi, itu juga anggota dewan bertanggung jawab. Karena dia menyetujui banyak sungai yang mati-mati kan. Iya. Itu penting bagi rakyat kan, daripada aksesoris tadi kan. Kalau toh misalnya pemerintah kabupaten kota tidak memiliki kemampuan finansial, buatkan desainnya dan dani yang 1-2 lantai untuk pasarnya, yang 3-4 untuk permukimannya tawarkan ke pemerintah pusat untuk dijadikan pemukiman kumuh yang di sekitarnya itu dipindah ke atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berjumpa kembali kita masih dalam ngobrol pinggiran akhir pekan, dialog yang diinisiasi oleh jejakrekam.com. Masih kita di SME Cafe Jalan Pramuka Semanda, Banjarmasin. Beberapa waktu lalu masih di tempat yang sama. Kita bicara soal ada rencana terkait, sebenarnya bukan rencana karena ini sudah ada pelang proyeknya, terkait dengan dalam tanda petik bagaimana terkait dengan aksesoris jembatan Pasar Lama Banjarmasin yang konon dengan berbiaya 11,8 miliar rupiah. Kemudian pada sisi yang lain ada beberapa hal juga yang kemudian dilakukan oleh pemerintah Kota Banjarmasin, termasuk terkait dengan rencana lawatan ke luar negeri pimpinan di Balai Kota Banjarmasin. Kemudian juga ada rencana untuk mengirim sejumlah guru di Banjarmasin dalam kaitan dengan pengembangan bahasa Inggris juga ke luar negeri. Di tengah bagaimana kemudian keterbatasan anggaran, keterbatasan kemampuan fiskal daerah untuk membelanjai program pembangunan. Atau kalau kita bicara pembangunan, maka tentu ada skala prioritas dalam kaitan dengan visi dan misi kepala daerah, atau dalam konteks ini wali kota dan wakil wali kota yang beberapa waktu lalu juga sudah kita diskusikan. Seperti biasa ada Pak Prof Hari Munjat. Waalaikumsalam Pak Prof. Waalaikumsalam. Baik, hari ini Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian seperti biasa juga ada Bang Subhan Sarip. Waalaikumsalam Bang Subhan. Waalaikumsalam warahmatullahi Bang, wabarakatuh. kan beberapa minggu lalu kita bicara tentang terkait dengan rencana untuk aksesoris jembatan Pasar Lama 11,8 miliar rupiah. Rencana yang sangat luar biasa. Ya, yang kita sendiri kemarin kan bombastis, belum bisa membayangkan kira-kira didandani secantik apa kan kira-kira seperti itu. Kemudian belakangan ada rencana juga lawatan ke luar negeri, misalnya gitu kan yang muncul di media nih. Yeah. Kemudian terkait dengan rencana juga pengiriman guru belajar bahasa Inggris ke luar negeri, yang lagi-lagi dananya itu kan cukup mengagetkan kita, Bang Subhan. Sementara pada sisi lain, bagaimana pembenahan dan penataan Kota Banjarmasin ini juga memerlukan banyak biaya. Artinya lagi-lagi kan kita harus menimbang dan mengukur mana skala prioritas. Sebenarnya kan kita juga ingin menghadirkan dari Banggar DPRD Kota Banjarmasin yang tentu sangat cukup paham lah, cukup detail soal anggaran itu. Bang, apa komentarnya soal itu? Sebenarnya Bang Rasidi, kita ini sebenarnya agak sudah kehabisan kata-kata karena terlalu sering memberi komentar sudah ini kan. Jadi kata-kata itu hampir habis karena sudah terlalu sering memberi komentar, terlalu sering untuk memberikan kritikan. Tapi ya seperti itulah. Tapi kan tidak lantas juga kita berdiam. Ya, kan, kira-kira tidak lah. Ini kan makin parah sebenarnya kalau kita kan kebetulan kan mengikuti perkembangan lah, bagaimana misalnya persoalan yang terjadi di Kota Banjarmasin. Karena kebetulan kami kan lagi melaksanakan ekspedisi Kota Banjarmasin. Nah, sehingga dari hasil kita berjalan 2 minggu kemarin kan setiap akhir pekan kita berjalan. Karena atas arahan Pak Prof Hadin juga nih kita membuat ekspedisi khusus Kota Banjarmasin kan, turunan dari ekspedisi Batangbanyu. Nah, ternyata memang ada 3 hal penting sebenarnya yang menjadi prioritas ini menurut yang kita baca di media ya, dan yang disampaikan oleh Pak Wali Kota. Jadi pertama kan dia terkait dengan meningkatkan persoalan yang WUB, Wira Usaha Baru itu akan ditingkatkan kualitasnya. Kalau kemarin tuh mungkin kuantitas, sekarang yang sudah tergarap
yang mungkin entah 2.500, entah berapa kita belum tahu itu. Nah ini akan ditingkatkan katanya kualitasnya seperti itu. Artinya melalui pelatihan misalnya. Kalau kualitas, berarti kan peningkatan skill kan? iya, artinya apakah pelatihan? Tapi sebenarnya bukan hanya pelatihan kan, berarti persoalan menciptakan pasar. Ya. Kan seperti itu yang paling penting kan ada usaha, kalau tidak ada pasarnya kan untuk apa kan? Pasarnya itu yang paling penting kan. Kemudian yang kedua terkait dengan revitalisasi dan normalisasi sungai. Prioritasnya kan itu. Yang ketiga terkait dengan melanjutkan smart city. Smart city. Nah, lalu kalau kita lihat dari 3 prioritas ini harusnya dana-dana itu dialokasikan kepada 3 persoalan ini tadi. Lalu pada saat misalnya kita mungkin pertama kali kan melihat kasus yang terdahulu. Ada kan dulu pembuatan film ya? Iya, betul. Nah, itu kan Jendela 1000 sungai. Nah, itu kan berpolemik juga pada saat ada anggota dewan yang menyatakan saya ingat di media juga kita baca tuh kan bahwa anggarannya itu sebenarnya tidak diperuntukkan untuk itu, tapi diperuntukkan untuk kegiatan lain. Tapi dari kegiatan lain itulah dimasukin akhirnya itu supaya bisa sejalan lah seperti itu. Nah kemudian kita mendengar juga kan Pak Anang Rosadi ada di juga kan mengenai dermaga apung ya. Dermaga apung di bawah jembatan Dewi. Itu kan juga dipersoalkan oleh Pak Anang Rosadi kan. Nah kemudian berikutnya yang ke Spanyol itu dalam rangka apa tuh? Kok kan ada untuk apa tujuannya yang berangkat ke Spanyol yang kunjungan berapa miliar itu kan cukup besar juga kan. Untuk kunjungan itu dalam rangka untuk kepentingan apa sebenarnya? Mungkin memperbandingkan kira-kira apa yang bisa dilihat di sana yang kemudian kira-kira bisa diadaptasikan di sini. Anda kira-kira menambah apa? Menambah pengetahuan mengenai misalnya seperti muncullah ide misalnya jembatan yang harus diberi aksesoris segala macam, mungkin seperti itu ya kira-kira lah. Kemudian yang berikutnya kan ini tadi ada lagi kan yang perjalanan guru harus belajar bahasa Inggris. Biayanya kan miliaran itu kan. Ya. Banyak kan kita belum tahu nih, banyak belajar bahasa Inggris itu kenapa sih tidak misalnya orang Inggris saja didatangin ke sini kan untuk melatih. Misalnya kita memerlukan misalnya yang dilatih misalnya 100 orang. Nah, kita datangkan aja kan kira-kira 3 atau sampai 6 guru yang khusus berbahasa Inggris itu kan. Didampingi oleh orang kita di sini. Nah, jangan-jangan lebih efektif itu. Nah, lebih efektif itu kan, dan itu kan bukan hanya sebenarnya si guru-gurunya kan, siswanya aja kan juga bisa ini, tapi kita bisa membekali itu tadi. Nah, jadi banyak hal yang sebenarnya agak membingungkan kita kan. Sisi lain mereka punya prioritas, tapi sisi lain mereka melakukan tindakan langkah mengatur belanja itu tidak seperti yang di skala masuk skala itu tadi, seperti misalnya jembatan Pasar Lama. Nah, lalu dengan dasar itulah kita juga mendapat informasi para Sidi. Dari kebetulan kami ini kan latar belakang kita ini kan pengusaha nih kan. Ya. Nah kita mendapat informasi dari kawan-kawan pengusaha. Ini memang Prof Hadin nanti yang mungkin ini sangat menyedihkan nih Pak Prof. Jadi mereka dapat pekerjaan, diberi uang muka, kemudian saat ini pekerjaannya hampir selesai, bahkan ada yang selesai, tidak dibayar dengan alasan tidak punya kas untuk membayar itu tadi. Padahal pekerjaannya sudah selesai. Pekerjaan sudah selesai. Bahkan dilanjutkan untuk pekerjaan yang lain lagi, yang ada pekerjaan ABT istilahnya, ABT ya, yang sisa ini. Itu juga. Nah, ini kan belum. Ini kan menjadi hal baru nih, karena kita belum membaca itu di media, kan belum muncul. Nah, itu kami media ini baru keluar. Makanya ini kan artinya memang perlu lagi ditindaklanjuti. Mungkin mudah-mudahan nanti kawan-kawan media bisa menanyakan ke para pengusaha. Ini menyedihkan loh ini. Sisi lain dia belanja sesuatu yang tidak perlu, misalnya jalan-jalan ke luar negeri tadi kan, untuk anggap aja penting lah itu studi banding gitu, kemudian mengirimnya. Tapi sisi lain kewajiban dia terhadap pihak yang membantu melaksanakan pembangunan di daerahnya itu sampai sekarang belum dibayar. Kasihan kan mereka. Nah lalu kalau sudah melihat seperti ini, artinya ada yang indikasi ketidaktepatan di dalam mengelola anggaran di Pemko ini. Nah lalu dengan dasar inilah artinya ini perlu memang dilakukan, diungkapkan secara transparansi
bahkan mungkin anggota dewan harus menjalankan fungsi kontrolnya. Ini seperti apa sebenarnya kok sampai rekanan-rekanan yang bekerja di pemerintah Kota Banjarmasin hanya dibayar uang muka, pekerjaannya sudah hampir selesai, bahkan Uang ada yang muka itu selesai. biasanya berapa? 40%? Belum, kalau yang kecil 30% lah, biasanya 30%. Kalau yang misalnya menengah ke atas itu tidak sampai seperti itu. Anggap aja misalnya rata-rata mereka menerima 20%, berarti hanya 20% di ini. Lalu bayangin kalau misalnya proyek itu misalnya 10 miliar. Artinya kan si pihak pengusaha ini sudah selesai karena diselesaikan, dikejar kontrak mereka. Kalau bisa tidak menyelesaikan kontrak, maka kan mereka bisa kena penalti. Iya. Ya pastilah mereka menyelesaikan itu. Kalau tidak kan mereka rugi 2 kali jadinya. Sudah gak dibayar, kena potongan lagi kan seperti itu. Cara menghindari itu sudah selesai tapi belum dibayar. Belum dibayar karena kasnya belum ada. Informasinya seperti itu. Dan Tapi itu mungkin ini lebih artinya kan dicek itu kan lagi. informasi yang kira-kira kevalitannya kita yakini lah. Insya Allah kita yakini valid karena ini pengusaha yang memang kawan-kawan kita kan pengusaha kawan-kawan kita yang artinya menyampaikan ke kita mengenai persoalan ini tadi. Nah jadi inilah yang makanya kan ini sedih gitu loh. Sisi lain kan pejabatnya pada berjalan ke luar negeri semua ini kan. Tapi nggak tahu problem yang terjadi di. Bayangin kalau misalnya ada, mungkin kalau misalnya ada 20 penyedia jasa perusahaan, kemudian rata-rata misalnya 10 miliar, berarti sudah berapa kali 20-an? Misalnya 20. Sekitar 200 miliar misalnya. Besar itu kan? Jadi Nah, lalu kita kembali ke yang 15 miliar, 8 miliar ini, pertanyaan kita nih, ada nggak misalnya dananya nih? Jangan-jangan karena ini baru akan dikerjakan. Iya, baru akan dikerjakan. Jangan-jangan ini juga misalnya diberi uang muka, setelah itu disuruh ngerjakan, lalu akhirnya membayarnya keteteran. Bahkan bisa saja membayarnya di anggaran tahun depan, kalau memang kondisi keuangannya tidak stabil. Oke, sekarang saya ke Pak Prof Adin. Pak Prof, kan tadi kita mengawali dengan sejumlah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Banjarmasin, misalnya soal rencana revitalisasi rencana pengembangan jembatan Pasar Lama, yang bahasa itu kan aksesoris ya Bang ya, yang 11,8 miliar. Dan sebelumnya misalnya ada juga banyak soal misalnya jembatan apung, kemudian lagi film GSS, misalnya jendela 1000 sungai dan segala macam. Tapi ada hal yang menarik diungkapkan Bang Subhan misalnya. Ini kan keluhan dari beberapa kontraktor yang kemudian ternyata kewajiban mereka udah selesai. Sementara pada sisi yang lain ini kan harusnya menjadi kewajiban pemerintah Kota Banjarmasin untuk menyelesaikan agar hak kontraktor dilunasi misalnya. Tapi pada sisi yang lain pemerintah misalnya membelanjakan anggaran APBD-nya untuk hal-hal yang tadi ada rencana studi ke luar negeri, kemudian terkait dengan rencana pengiriman guru belajar bahasa Inggris ke luar negeri. Bahkan informasi tambahan berarti ada juga yang memprosesnya, tapi ini perlu dicek. Banyak honor-honor yang tidak dibayar. Nah, artinya lagi-lagi kan substansinya bicara soal bagaimana kita memprioritaskan penggunaan fiskal APBD ini kan, Pak Prof. Ya, jadi ini jadi ada dua sih, ada tata kelola keuangan, ada tata kelola pembangunan. Iya. Nah, ya pembangunan itu maksudnya gini lah, itu kan misi wali kota itu kan dimasukkan ke dijadikan RPJMD. Iya, rencana pembangunan jangka menengah daerah. Bukan rencana pembangunan daerah. Oh, rencana pembangunan daerah ya. 5 tahunan, 5 tahunan. Kemudian turun ke ke Renstra lah. Ya, kemudian ke program kegiatan. RKA. Jadi tadi kalau kita mengukur lah apakah APBD kegiatan-kegiatan yang sudah masuk ke APBD itu sebetulnya ukurannya itu indikator ukurnya itu adalah RPJMD. Artinya yang sudah jadi itu kan janji tuh. Iya, yang tadi disampaikan Bang Subhan ada 3 tadi. Itu janji itu sudah diperdakan itu. Iya. Diperda karena jadi RPJMD kan. Jadi perda. Ya, jadi pada saat dia jadi anak wali kota, dia menjanjikan sesuatu karena dia yang terpilih. Jadi kan banyak kan calon-calon kan yang terpilih itu lalu diperdakan. Jadi visi misi ke calon kepala daerah terpilih itu yang kemudian diperdakan. Artinya kan perda itu kesepakatan antara pemerintah kota dan DPRD, eksekutif dan legislatif. Nah, itu tolok ukurnya kan, itu tolok ukurnya itu.
Nah, lalu selanjutnya belanja-belanja yang akan dianggarkan itu harus mengacu ke sana. Ini tugas anggota dewan. Nah, melihatlah, Ya. jangan karena tidak ada kaitan, misalnya tidak ada hasilnya bagi anggota dewan, ya dibiarkan. Nah, ini amanah, amanah konstitusi kan, Ya. mengawasi itu diatur dalam undang-undang kan, Ya. bahwa kepala daerah tadi sudah berjanji, janji sudah dituangkan dalam perda. Ya. Perda itu kan kesepakatan dewan Ya. dengan Eksekutif maka itu bukan. dilihat. Ah. Nah begitu masuk, jadi kan begitu kan mulai kuat kan, kuat. Ya. Sekarang kan panjang anunya, apa namanya prosesnya, Ya. hanya diketok menjadi APBD. Jadi APBD, iya betul. Panjang. Heeh. Nah pada saat menyusun RKA misalnya kan, itu setelah masing-masing SKPD diberi pagu. Nah, ketika ini kan masing-masing, jadi kalau jembatan itu masuk apa PO Ah, iya, Balai Jalan dan Jembatan. Iya, Kak. Kementerian Pusat. Heeh. Nah, yang ini Kalau yang enggak, kalau yang ini ruang APBD apa? APBD. Ini orang APBD untuk aksesorisnya, tapi kalau wilayah pengelolaannya itu termasuk tanggung jawabnya Balai Jalan dan Jembatan. Oh, ya kewenangannya. Nah, Nah, jadi kan tapi masuk di POPR lah. Iya, PUPR. Nah, lalu masing-masing SKPD itu kan dapat pagu dan menganggarkan. Nah, ketika kan kita ini kan terbatas dana, keinginan banyak, pasti keinginan banyak, maka dipilihlah skala prioritas, ya kan? Nah, jadi Nah, pagu indikatif tadi iya. digunakan. sesuai pagu indikatif kan. Nah, di sini peran dewan harus tampil. Nah, tadi yang mana? Jadi kalau ternyata sebetulnya tidak juga salah Pemda lah. Iya. Ketika muncul angka-angka tadi, Ah. itu juga anggota dewan bertanggung jawab. Karena dia menyetujui. Prof, artinya sebentar. Ketika ada program, masing-masing dinas kan SKPD mendapatkan pagu indikatif. Ya. Kemudian pagu indikatif diturunkan dalam program RKA. Ya. Nah, menghubungkan antara RKA dan visi misi ini, maka kemudian kontrol dari legislatif menjadi penting. Ya. Apakah RKA ini sesuai dengan visi misi atau keluar? Ya. Ah. Satu itu kan, ini bukan itu aja, banyak tadinya. Jadi kan melihat kondisi real, Ya. kegiatan yang mau didanai. Kondisi real itu biasanya waktu dipanggar atau banggar itu harus didukung dengan data. Oh, ini perlu datanya kan lengkap, pilihan-pilihan. Tapi secara umum dulu kan harus sesuai dengan visi misi tadi kan. Nah, jadi masing-masing dapatkan. Nah, ketika sudah muncul jadi DPA, kan ini sudah DPA nih. Iya. Artinya dananya sudah mengalir ke SKPD masing-masing. SKPD, iya. Ketika diketok oleh oleh dewan DPRD. Iya. Nah, lalu menjadi tanggung jawab bendahara daerah itu Kepala keuangan. keuangan. Nah, lalu ketika siap ya dana kan, maka ada yang mengatakan siap dana, lalu turun ke SKPD. Nah, jadi kalau yang soal tadi kan itu soal tata kelola di keuangan aja kan, soal kelola. Tapi yang paling serius itu adalah ketika kita melihat apakah ini penting, dampaknya terhadap rakyat ada enggak. Nah, ketika misalnya aksesoris itu di mana-mana kan, aksesoris itu kan itu kebutuhan Mempercantik. sekunder. Ya, dia hanya properti untuk melengkapi. Iya, sekunder. Iya. Nah, dengan biaya demikian tinggi hanya untuk kebutuhan sekunder. Nah, kenapa jadi diloloskan oleh dewan? Artinya jangan-jangan ada hal lain yang lebih urgent dibandingkan hanya sekedar urusan Iya, aksesoris. itu yang pertama. Walaupun tadi kan yang kalau aku tangkap kan agak sedikit curiga itu kan bahwa tidak sebesar itu biayanya kan, tidak sebesar itu. Kalau seandainya juga sesuai, kenapa besarnya itu sebesar itu biaya untuk itu? Pada banyak lagi kegiatan-kegiatan yang penting kan. Nah, contoh misalnya banyak sungai yang mati-mati kan. Iya. Itu penting bagi rakyat kan, daripada aksesoris tadi kan.
anggap 11 miliar tuh paling 2-3 miliar ada satu sungai selesai misalnya. Ya. Memang tidak populer itu kan, tidak populer. Tidak kelihatan. Tidak kelihatan. Ya, tapi fungsinya nanti kelihatan, terasa. Jadi akan datang, hati-hati kita memilih anggota dewan. Anggota dewan. Kalau ternyata ini aja diluruskannya, ya kan? Nah, mana peran mereka? Anggap sudah kita kebablasan di pemerintahan. Tapi kan masih ada ini wakil kita. Wakil kita anggota. Kenapa? Ini jadi lolos. Karena setidaknya juga kan Pak Prof sebentar. Kita tuh tidak melihat hari ini, tidak membaca misalnya perdebatan Dewan Eksekutif terhadap yang sekarang kita diskusikan, misalnya pasar lama, kita tidak banyak membaca soal itu. Siapa anggota DPR yang kemudian misalnya mengkritisi? Artinya betul kata Pak Prof tadi, harusnya di sinilah fungsi legislatif itu, karena kan ada fungsi yang tadi pengawasan ya Pak Prof. Ya. Bukan fungsi budget kan? Ya, fungsi budget, fungsi pengawasan, selain legislasi. Ya. Karena tadi kan visi misi ketika menjadi rencana RPJMD. Itu sudah menjadi perda. Iya, perda. Itu perda kan? Kan bisa tolok ukurnya. Bagaimana itu sudah dilaksanakan atau tidak, maka perlu diawasi. Tadi kan kalau tidak salah ada 3 kegiatan kan yang sudah di prioritas waktu janjinya kan RPJP-nya, RPJM dalam RPJMD peningkatan tadi wirausaha baru, kemudian revitalisasi dan normalisasi sungai. Yang ketiga smart city. Saya rasa ingin kembali ke Bang Sumad. Bang, kita ini kan bukan kelompok orang yang usil yang kemudian selalu mencermati sesuatu yang ini kayak tidak ada kerjaan nih gitu kan. Tapi kan rasa-rasanya ini kan soal kepatutan, soal kepantasan misalnya. Kalau tadi apalagi kalau benar misalnya tadi yang aduan yang Bang Suman terima kan. Kalau informasi itu benar, betapa kemudian kita ini jangan-jangan memang ada problem di situ gitu loh Bang. Ya pastilah ada problem kalau nggak bisa bayar itu kan. Iya, makanya kan kita ini sesungguhnya kita ingin kan meluruskan jangan sampai orang menuduh kita ini kelompok orang yang benar usil melihat sesuatu, padahal sesungguhnya memang itu sesuatu yang harus kita persoalkan. Iya, harus itu kan saya seperti ini. Mungkin Prof Hadin ini kan orang ahli hukum lah yang lebih paham anunya. Kita kan sebenarnya ada 3 yang biasanya dilakukan oleh di pemerintahan itu kan termasuk pemerintahan kota. Ya. Ada RVJP, jangka panjang Prof ya, RPJM-nya, jangka menengah dan jangka pendeknya. Jangka pendek mungkin dalam setiap tahun ada di ini segala macam. Nah, tapi di atas itu ada kerangka sebenarnya di dalamnya itu adalah ada visi dan ada misi. Nah, visi ini sebenarnya bagian yang sangat penting mendasari sebelum turun ke dalam misi dan lain sebagainya. Visi Kota Banjarmasin itu salah satunya itu adalah menjadikan Banjarmasin sebagai pusat pertumbuhan ekonomi perdagangan jasa terbaik di Kalimantan. Jadi dia menjadi barometer. Artinya dalam Kalimantan itu Kota Banjarmasin ini persoalan perdagangan jasa itu menjadi sangat diangkat ke permukaan. Perdagangan dan jasa. Itu seingat saya itu kan mulai zamannya Pak Muhyiddin, kemudian diteruskan lagi. Dan satunya lagi menjadi kota sungai. Jadi 2 itu yang dipertahankan dia. Nah, pada saat kita bicara perdagangan jasa, ini tadi Prof Hadin kan mengarahkan misalnya ke sungai gitu kan. Kalau untuk yang 11,8 miliar ketimbang mendandanin jembatan yang sebenarnya hanya estetikanya saja, hanya pasarnya, tapi memang orang melihat jadi terkejut kan, apalagi kita ini kan kebiasaan disajikan sesuatu yang wah di awal. Ya. Misalnya kita dulu ingat Prof Hadinnya yang Bekantan ya? Bekantan yang menyembur air. Yang menyembur air. Kemudian air mancur yang di mana? Di Taman Kamboja. Habis itu yang ada ikan yang keluar. Apa ya masih kelabau. Itu kan seperti itu juga kan. Tapi habis itu kan selesai. Bahkan kan air mancurnya itu kan tidak pernah muncul lagi kan. Mungkin karena kemarau. Sebenarnya bukan karena biaya operasionalnya itu loh. Biaya operasionalnya itu besar. Nah, ini nanti bayangkan kalau jembatan itu dengan 11,8 ya. Habis 11,8 miliar. Hampir 19 karena 11 miliar 800 juta sekian. Nah, hampir 19 miliar hanya hampir 12 miliar. Hampir 12 miliar mendandanin itu saja. Lah kalau misalnya itu kita operasionalkan tiap malam misalnya atau tiap hari, berapa biaya operasionalnya? Apakah dia bisa bertahan dengan setiap malam? Tapi kalau dia hanya setiap malam minggu, untuk apa 19 miliar itu? Mending yang 19 miliar itu, tadi Prof Hadin
digunakan untuk mengeruk sungai. Tapi kalau saya tuh lebih efektif, saya yang memberikan nilai tambah tuh kalau memang sungai terlalu berat mungkin mereka mengikan kan. Dan darilah pasar lama. Ya. Dengan 11,8 miliar itu, maka etalasi bantaran sungai Pasar Lama yang sekarang kumuh dari jembatan kita lihat tuh. Kita dandani sedemikian rupa, kemudian di situ orang pedagang atau kafe atau apa, mungkin kalau mau ekstrim lagi saya bilang minggu lalu ya. Bangunlah rumah susun di atasnya sekalian. Jadi lantai 1, 2 untuk bisnis, 3, 4-nya untuk rumah susun, hunian. Jadi orang tidak dijauhkan dari lokasinya. Iya, jadi kan di situ jadi estetis tuh kan sama dengan yang di Kalayan yang dibangun oleh pusat itu kan, kementerian. Iya, yang rumah susun itu. Nah, rumah susun itu bukan Pemko loh ya, kementerian itu. Iya, kementerian. Pemko cuma infrastrukturnya aja. Jadi kadang-kadang kan di kita nih banyak aja orang yang itu wah ini gitu, dianggap bahwa ini kerjanya gitu kan. Nah, jadi ini kan kesempatan nih sebenarnya. Kalau toh misalnya pemerintah kabupaten kota tidak memiliki kemampuan finansial, buatkan desainnya dan dani yang 1, 2 lantai untuk pasarnya, yang 2, 3, 4 untuk permukimannya tawarkan ke pemerintah pusat untuk dijadikan pemukiman kumuh yang di sekitarnya itu dipindah ke atas. Insya Allah kalau dengan lobby dan pendekatan dengan proposal yang kuat, maka itu akan dibantu pemerintah pusat. Karena itu kan juga sejalan dengan gagasan artinya pemerintah duit pusat. yang 11 miliar ini gunakanlah, fokuskan untuk mendandani bantaran Pasar Lama itu. Nanti ekstrim buatlah di atasnya itu 1, 2 kita gunakan sebagai bisnis, pasar atau perdagangan jasa lainnya. Kemudian yang 3, 4-nya itu bahkan 5-nya gunakanlah sebagai area hunian. Jadi semua Pasar Lama itu yang mereka yang tinggal di pasar segala macam dipindahkan ke sana. Bang, artinya kalau kita berbicara tentang legacy pemimpin, maka tinggalkan kira-kira legacy yang betul-betul bermakna. Bukan hanya sekedar tadi hanya misalnya, yang penting apa? Kalau sekarang ini kan eranya yang penting viral nih. Ya, di awal orang ramai, Instagramable dan segala macam. Di dalam ini kan kita bla 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 terkenal lah seluruh Indonesia. Tapi rasa-rasanya sekali lagi angka segitu sangat sebenarnya ya di samping angka Bang Nasida sebenarnya kan itu tidak terlalu penting gitu kan sebenarnya. Yang paling penting itu tadi kan yang sudah menyangkut kehidupan masyarakat, menyangkut kepentingan masyarakat, dan menyangkut bagaimana caranya supaya kota Banjarmasin tuh mendapatkan multi efek yang luar biasa daripada yang dibangunnya. Kalau mereka membangun pasar, maka pasar itu akan memberikan nilai tambah. Kita kemarin kan baru dari Tabalong kan? Iya. Nah, bagaimana Tabalong itu dia berhasil meningkatkan ekonomi masyarakatnya. Bahkan kan wirausaha baru dia dari target 10.000 dari 2 kali lipat lebih. Dia 21.000 lebih. Kita sampai sekarang kan belum tahu, cuma 2.500. Belum tahu seperti apa targetnya tercapai apa tidak, apa meningkat apa tidak. Dan wajah kota Tabalong itu sangat luar biasa. Bandingkan dengan kota kita. Kita ini kan kalaunya malam kalah loh dengan Tabalong itu. Kita kan malam itu kan melihat bagaimana hidup. Nah di Banjarmasin sendiri, kawasan bantaran sungai yang mestinya memiliki nilai estetis tidak tersentuh sama sekali. Karena itu tidak dimiliki kabupaten lain di Kalsel. Itu yang jadi spesifik diferensiasi kota. Makanya kan sebenarnya visi yang dibuat terkait dengan normalisasi dan revitalisasi sungai itu ditambah dengan sungai sebagai wisata, kalau dipadukan dengan perdagangan jasa itu akan luar biasa nilai tambahnya. Artinya nilai tambah itu artinya begitu Banjarmasin berinvestasi tanda kutip di sana, maka nanti mereka begitu sudah tumbuh subur dan meningkat pendapatannya, mereka akan membayar pajak kembalinya ke pemerintah kota. Nah itu yang sebenarnya saya pikir menjadi problem kebijakan yang ada di kota Banjarmasin. Yang kedua, itu yang harus dicermati, ini kita berharap nih Dewan ini kan harus kalau perlu tuh kan inilah lebih aktif lah. Kita ingin dengar suaranya. Dengar suaranya terutama terkait dan kenapa pihak pengusaha itu yang sudah menyelesaikan pekerjaannya hanya mendapatkan uang muka, tapi sampai sekarang mereka belum dibayar penyelesaian pekerjaannya itu. Ini ada apa sebenarnya? Apakah memang duitnya belum ada ataukah memang seperti apa? Harus jelas ya, harus transparansi kan ini kan? Karena fungsi Dewan itu kan adalah controlling kan? Sehingga dengan adanya informasi yang ada di masyarakat, lepas informasi itu mungkin belum validnya belum jelas, harus diambil untuk dipelajari.
Apa problemnya? Apa problemnya? Panggil aja misalnya yang berkontrak di kontraktor itu kan. Misalnya di pemerintah kota ada 20 kontraktor, panggil aja semua yang dengar pendapat di dewan. Apa benar seperti itu masalah mereka atau seperti apa? Nah, jadi proaktif. Oke, terakhir saya ingin ke Pak Prof Hadin. Pak Prof, tadi ini kan menjadi sesuatu yang menarik. Kan tidak sederhana. Mungkin itu kan termasuk cedera janji, Prof, ya. Karena dia sudah harusnya kan menerima aturan pembayaran dalam kontrak itu kan sudah ada. Menyelesaikan pembayaran fisik sekian harus dibayar. Nah, kalau mereka misalnya mau menagih saja, oh belum ada duitnya segala macam, kan. Nah, saya ingin mengkonfirmasi itu ke Pak Prof Hadin dalam perspektif dalam hukum itu seperti apa? Ini kan bukan persoalan sederhana antara kita individu dengan individu berurusan kan? Ini ada soal ini negara nih, ini organ negara berhubungan dengan misalnya para kontraktor tadi. Ini kan harus diselesaikan dengan baik. Kemudian lagi-lagi DPR, Dewan kan juga harusnya melakukan kontrol di situ juga. Kalau di undang-undang mengatakan dulu kan ada dana sharing lah dulu. Ya, sharing. Sekarang kan undang-undang mengatakan jangan menganggarkan kalau dananya tidak ada. Nah, jadi apa yang sudah dianggarkan itu dananya ada. Cuma mungkin lah kan pada saat diberi pagu itu kan ditemukan antara instansi yang mengelola pendapatan dengan instansi yang membelanjakan. Nah, lalu sebetulnya ketika penjadwalan pekerjaan itu kan sudah terhubung dengan jadwal pendapatan. Nah, jadi ini pekerjaan tanggal kapan? Ya. Nah, maka kan pendapatan itu kan bisa dihitung tanggalnya. Memang pendapatan kan dalam 1 tahun. Ya. Belanja dalam 1 tahun. Nah, lalu ketika memerlukan waktu, kalau berjalan itu nggak bukan waktu. Kalau pelesiran kan. Ya. Kalau pekerjaan yang lelang itu memerlukan waktu. Nah, yang memerlukan waktu kan agak awal kan. Ya. Nah, lalu ada pekerjaan kan, Jadi mulai dari proses pembukaan lelang, kemudian pengerjaan, sampai akhirnya selesai pekerjaan. Nah, itu ada waktu dan sudah dihitung itu pendanaan biayanya. Makanya muncul termin-termin itu ya, Bang. Ya. Dan kan menunggu pendapatan pada tahun itu juga kan. Ya. Nah, biasanya itu clear. Nah, kemungkinan ini permainan di bendahara itu men-sweet. Mana yang harus didahulukan? Nah, lalu ini ditinggalkan yang penting. Kan cuma jalan-jalan tuh kan kapan-kapan kan bisa. Tapi pekerjaan yang sudah dilaksanakan itu harus ditunaikan kewajiban-kewajiban. Karena itu dalam ikatan kontrak-kontrak pekerjaan kan ditentukan. Iya. Jadi kalau itu benar terjadi, maka kemudian tadi ini menjadi persoalan serius berarti ya, Pak Prof. Iya. Jadi ada cedera janji kan, ada cacat. Wan prestasi namanya, wan prestasi. Jadi si apakah bendahara atau yang biasanya kan PPK yang menandatangani kontrak tuh. PPK kan bertanggung jawab ke pihak ke kepala SKPD. Ya. Jadi di SKPD itu yang kena yang bisa disalahkan lah. Karena ini terkait soal bagaimana penjadwalan tadi ya. Iya. Oke, baik, terima kasih Pak Prof Hadin, terima kasih Bang Subhan. Setidaknya ini kan menjadi sesuatu yang menarik. Kita ingin nanti di edisi berikutnya kita ingin menghadirkan dari Banggar DPRD Kota Banjarmasin. Kita ingin dengar apa suara mereka, bagaimana kita ingin mengkonfirmasi yang tadi disampaikan soal validitasnya seperti apa. Kemudian bicara tentang tata kelola anggaran, dan yang paling penting adalah kita ingin mendengar reaksi dari DPRD atas. Sebenarnya begini Pak Rasidi. Semestinya kan yang bertanggung jawab kan mereka, bukan mereka wakil rakyat. Iya. Harusnya lebih aktif loh. Kita dapat informasi seperti ini, harusnya kan mereka makanya itu yang kita tunggu nanti. Oke, baik, terima kasih Bang Subhan, terima kasih Pak Prof Hadin. Baik, tambahan Prof, ada tambahan. Karena maksudnya waktu kita meminta anggota hadir DPRD di sini, serahkan dulu bahan percakapan kita ini. Iya. Nah, tolong yang ini di-share. Yang di percakapan ini tolong ditanggapi dengan acara ini. Iya. Nah, itu yang kita harapkan. Oke, baik, terima kasih untuk sudah kebersamaan kita dalam ngopi kali ini, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.